Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tengku Suryan Furqon. NIM 19650094 akan mempresentasikan hasil metodologi penelitian yang saya buat, yaitu dengan judul penerapan data mining untuk prediksi stok pada toko sembako online dengan algoritma FP Growth. Sebelum saya memulai presentasi ini, saya akan menjelaskan dulu isi dari presentasi ini, yaitu yang pertama ada pendahuluan, yang kedua dilanjutkan dengan studi pustaka, dan yang terakhir adalah metodologi penelitian. Yang pertama yaitu adalah bab 1, pendahuluan. Pada latar belakang, teknologi pada zaman ini mengalami perkembangan dengan cepat. Perkembangan ini mencakup berbagai bidang, salah satunya adalah bidang analisa data. Data yang sebelumnya sulit untuk diperoleh, kini sangatlah mudah. Data dapat ditemukan di mana-mana. Kita dapat mendapatkan data dengan mudah dari web, media sosial, ataupun media yang kita dapat temui lainnya. Selanjutnya, sembako merupakan kebutuhan pokok masyarakat. Sembako umumnya dijual pada pasar tradisional, retail, dan minimarket. Untuk meningkatkan penjualan dan memperluas pasar, minimarket juga memanfaatkan penjualan secara online. Yang menjadi isu pada penelitian ini yaitu adalah seringnya barang tertentu dijual habis lebih cepat dari barang lain, sehingga proses jual beli terhambat, dan bila perlu stok baru, barang yang tidak laku semakin banyak. Jadi ketika terdapat banyak pembelian, ketika seperti banyak orang membeli beras dan minyak, barang itu lebih cepat habis, dan ketika barang itu habis kita perlu restoknya ulang, dan itu membutuhkan waktu. Sedangkan terdapat barang-barang yang tidak laku seperti mungkin gula atau garam, tapi tidak ada yang beli, sehingga barang-barang itu akan bertumpuk. Sebagai penjual itu adalah hal yang merugikan karena bila barang-barang seperti sembako semakin bertumpuk dan tidak ada yang membeli, maka barang itu bisa kadaluarsa. Selanjutnya, untuk mengatasi hal itu, salah satu cara yang digunakan adalah menggali informasi untuk mengetahui analisa data barang yang laku dan tidak laku dengan cara menggunakan data mining. Lalu pada algoritma yang digunakan pada data mining yaitu adalah frekuensi pattern growth atau yang disingkat dengan FP growth, yaitu pengembangan dari metode a priori yang merupakan salah satu alternatif untuk menentukan himpunan data yang paling sering muncul atau frekuensi item set dalam sebuah kumpulan data dengan membangkitkan struktur data tree atau disebut dengan frekuensi pattern tree. Penelitian ini digunakan untuk membantu minimarket ataupun toko retail dengan mengembangkan strategi penjualan dan mempertimbangkan barang-barang yang sering dibeli dan mampu menyediakan stok barang yang sering dibeli. Selanjutnya yaitu pada rumusan masalah. Rumusan masalahnya terdapat dua, yaitu bagaimana menerapkan metode data mining dengan algoritma Epigrowth untuk prediksi stok sembako yang sering dibeli. Yang kedua, bagaimana pola pembelian konsumen pada toko online sembako. Lalu tujuan penelitiannya yaitu yang pertama, mengetahui cara menerapkan algoritma Epigrowth untuk prediksi stok pada sembako. Kedua, mengetahui pola pembelian konsumen pada toko online sembako. Lalu batasan masalah. Batasan masalahnya yaitu adalah data yang analisis adalah data toko online sembako. Selanjutnya metode yang digunakan adalah metode data mining dengan algoritma FP Growth. Lalu selanjutnya manfaat penelitian. Toko diharapkan dapat menyediakan stok barang lebih cepat. Selanjutnya toko dapat membuat strategi marketing penjualan yang lebih baik. Lalu selanjutnya meningkatkan omset penjualan toko online dengan mengetahui produk yang sering dibeli. Selanjutnya yaitu adalah bab 2 yaitu studi pustaka. Pada studi pustaka yang pertama yaitu adalah penelitian terkait. Di sini saya mengambil 3 penelitian terkait yaitu penelitian oleh Nastuti tahun 2019 yang mengatakan bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan keuntungan dalam sebuah minimarket adalah dengan menggali dan mendapatkan hasil pola belanja pelanggan. Hal yang dilakukan untuk mendapatkan pola tersebut menggunakan data mining yang dikenal dengan sebagai Knowledge Discovery in Database (KDD). Salah satu teknik data mining adalah association rule yang merupakan prosedur dalam market basket analysis.
Pada analisis penelitian tersebut menghasilkan presentasi untuk paket A dengan confidence 100% dan paket B dengan confidence 80% dan paket C dengan confidence 57,1%. Selanjutnya penelitian oleh Alvanisa tahun 2018 melakukan analisis pada pola pembelian konsumen pada data transaksi pembelian spare part sepeda motor menggunakan metode FP Growth. Data yang digunakan adalah database penjualan pada TB Damar dan menghasilkan 4 item A dan item B yang menghasilkan confidence sebesar 100% dan 1 item yang menghasilkan confidence sebesar 60%. Lalu penelitian oleh Yulianti tahun 2019 melakukan analisis data mining pada proses penjualan jilbab untuk mengetahui minat customer menggunakan algoritma K-means. Penelitian ini menggunakan data transaksi dan penjualan sebagai data penelitian. Awalnya data dibagi menjadi 3 kelompok klaster, yaitu tingkat transaksi rendah, sedang, dan tinggi, dan menghasilkan ketika uji selama 3 kali proses iterasi, mendapatkan hasil rasio 0,374, dan iterasi kedua mendapatkan hasil rasio 0,54, dan iterasi ketiga menghasilkan hasil yang sama, seperti iterasi kedua. Selanjutnya, Knowledge Discovery in Database KDD, dan teknik data mining telah diterapkan secara efektif di berbagai area penelitian untuk mengekstrak pengetahuan baru dan berharga dari data historis tetapi baru-baru ini diterapkan di berbagai industri. Data mining merupakan bagian dari tahapan proses knowledge discovery in database. Tahapan pada proses KDD terbagi menjadi 5, yaitu data selection, pre-processing, transformation, data mining, dan interpretation atau evaluation. Selanjutnya, data mining. Data mining merupakan proses iteratif dan interaktif untuk menemukan pola atau model baru yang sempurna, bermanfaat, dan dapat dimengerti dalam suatu database yang sangat besar. Data mining digunakan untuk mengetahui tren dari suatu item pada database besar yang dapat digunakan untuk membantu mengambil keputusan. Data mining umumnya digunakan untuk prediksi nilai dari sebuah item yang belum diketahui dan memperkirakan nilai yang akan datang. Data mining juga digunakan dalam mengklaster data dan objek yang memiliki kemiripan dan dikelompokkan. Selanjutnya yaitu algoritma FP Growth. Frequency Pattern Growth atau FP Growth adalah salah satu alternatif algoritma yang dapat digunakan untuk menentukan himpunan data mining data yang paling sering muncul dalam sebuah kumpulan data. FP Growth merupakan pengembangan lebih lanjut dari algoritma a priori. Dalam algoritma a priori, diperlukan proses untuk generate candidate untuk mendapatkan frekuensi dari item set. Sedangkan pada algoritma FP Growth menggunakan FP3 dalam pencarian item set. Untuk contoh FP3 dapat dilihat pada gambar, di mana di sini ada root, lalu yang untuk A, B, C, D itu merupakan data kemunculan item. Selanjutnya, dalam menentukan frekuensi item set, menggunakan proses sebagai berikut. Yang pertama, menentukan minimum support. Kedua, menentukan header frequency set. Ketiga, membuat FP3. Keempat, membuat conditional pattern berdasarkan FP3. Dan terakhir, menentukan frekuensi item set. Lalu selanjutnya, association rule merupakan suatu proses pada data mining untuk menentukan semua aturan asosiatif yang memenuhi syarat minimum untuk support, means up, dan confidence, min conf. Pada sebuah database, kedua syarat tersebut akan digunakan untuk interesting association rule dengan dibandingkan dengan batasan yang telah ditentukan, yaitu means up dan means conf. Pada bab 3, metodologi penelitian, yang pertama dilakukan adalah pengumpulan data. Penelitian ini akan menggunakan data dari database toko online sembako. Database yang diambil berupa database penjualan atau transaksi yang telah dilakukan di toko online sembako. Selanjutnya, database akan terdapat label ID transaksi, tanggal, nama item, dan total. Selanjutnya, pada algoritma FP Growth, label yang akan digunakan pada data mining nantinya hanya ID transaksi dan nama item. Lalu ini desain sistemnya. Untuk inputnya yaitu kita melakukan pengumpulan data, penyiapan dataset, pencarian frekuensi dataset, pengurutan berdasarkan priority, lalu untuk prosesnya nanti kita akan melakukan FP3, pembangkitan conditional pattern base, pembangkitan frekuensi pattern,
Dan selanjutnya outputnya yaitu kita menentukan nilai confidence ya. Lalu item yang sebelumnya telah diurutkan akan diproses pada FP3. Item akan diurutkan dari root hingga ke item frekuensi paling pertama pada urutan dan dilanjutkan ke item setelahnya. Itu sesuai pada gambar FP3 yang telah dikasih lihat sepertinya contohnya. Lalu pada bagian proses, terdapat 3 proses yang perlu dilakukan yaitu pembangkitan conditional pattern base, pembangkitan FP3, dan pembangkitan frekuensi pattern. Conditional pattern base adalah subdatabase yang berisi prefix pad atau lintasan prefix dan suffix pattern, pola akhiran. Pembangkitan conditional pattern bisa didapatkan dari FP3 yang telah dibuat. Pada pembangkitan conditional FP3, merupakan proses penguraian dari langkah sebelumnya apabila sudah tidak terjadi kesalahan. Selanjutnya dilanjutkan dengan frequent pattern. Pada proses output, dalam tahap ini akan dilakukan pencarian kombinasi item yang memenuhi syarat minimum dari nilai support database. Untuk mendapatkan nilai support dari suatu item A, dapat memakai rumus sebagai berikut, yaitu support A sama dengan jumlah transaksi yang memiliki item A dibagi dengan total transaksi. Untuk mendapatkan nilai support dari dua item, untuk menggunakan rumus berikut. Support A, B, sama dengan P, A, irisan B, sama dengan jumlah transaksi yang memiliki item A dan B, dibagi dengan total transaksi. Untuk menentukan syarat minimum confidence, MINCOF, dapat menggunakan rumus berikut. Confidence A, B, sama dengan jumlah transaksi yang mengandung item A dan B, dibagi dengan jumlah transaksi yang mengandung item A. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.